Jika Anda menyaksikan video ini, berarti Anda sudah ingin mengetahui lebih dalam tentang generasi baru S-Class yang sedang Anda simak. Ini adalah sedan premium baru dari Mercedes-Benz dengan teknologi yang lebih mutakhir, kenyamanan yang lebih berkelas, dan banyak hal lagi yang ditawarkan oleh mobil ini. Dan ini dia kuncinya. Dan sekarang Anda akan menyaksikan apa saja yang ditawarkan oleh Sonderklasse. Oke, jadi mari kita mulai pembahasan ini dengan bagian yang mungkin akan jarang disentuh oleh pengguna atau pemilik S-Class terbaru ini. Kita mulai dari mesinnya. Dia memakai mesin 3000 cc 6 silinder turbo dengan tenaga 367 tenaga kuda dan torsi 500 Nm. Gearbox otomatis 9 percepatan dan penggerak 4 roda. All wheel drive. Jadi ya, sekarang cuma ada satu tipe, yaitu S450 long wheelbase 4MATIC. Penggerak 4 roda. Saat itu hanya varian ini yang tersedia. Dan kalau kita bahas penampilannya, saat pertama kali saya melihat foto-fotonya, saya agak sedikit kurang yakin. Ada hasrat ingin melihat langsung bagaimana penampilan sebuah sedan full size luxury premium dari Mercedes-Benz. Dan ternyata setelah melihat langsung sosok S-Class generasi terbaru yang berkode W223 ini, ternyata lebih bagus dilihat langsung. Meskipun saya tetap merasa kalau mobil ini seperti CLS Class yang sedikit lebih besar saja. Paling kalau untuk desainnya tidak terlalu masalah, hanya andai saja lampu depan dan belakangnya sedikit lebih besar untuk menunjukkan keroyalannya. Tapi mungkin ukuran lampu bukan masalah, karena Mercedes punya teknologi yang luar biasa di lampunya. Jadi kita mulai pembahasan teknologi lampunya. Kita mulai dengan lampu depan. Pada lampu ini, terdapat 1,3 juta cermin yang memantulkan lampu LED-nya. Untuk apa? Mari kita lihat perkembangan lampu, mulai dari halogen, kita berlanjut ke xenon, HID, LED, sekarang ada lampu laser. Tapi Mercedes-Benz membawanya lebih jauh dengan teknologi lampu digital. Jadi kasarnya, ini adalah lampu yang bisa memainkan atau memproyeksikan gambar ke depan. Jadi kasarnya, kita bisa menonton film hanya dengan lampu depan mobil ini. Jadi buat Anda yang sangat gemar menonton drama Vincenzo, coba menonton dengan S-Class terbaru ini. Dan S-Class terbaru ini masih mempertahankan satu karakter yang sangat-sangat disukai oleh generasi manula maupun penggemar Mercedes yang paling baru. Dia masih memakai logo Mercedes yang tegak di atas kap mesin. Beberapa Mercedes-Benz yang baru-baru sudah memindahkan logonya ke bagian sini supaya lebih aerodinamis, dan sekarang S-Class mempertahankan tradisinya karena ini adalah simbol sebuah kemewahan. Lalu sekarang untuk S450 versi Indonesia, dia menggunakan pelek 20 inci yang terlihat berkilau. Saran saya, jika Anda membeli mobil seharga 3 miliar rupiah off the road ini, pakai supir yang bisa diandalkan, karena kalau baret sedikit lumayan nih. Dan dia juga memakai suspensi udara, tapi bukan sekedar suspensi udara, karena suspensi udara ini punya radar di sekitar sini untuk mendeteksi benturan dari samping. Jika ada risiko benturan dari samping, kiri atau kanan, mobil ini akan mengangkat bagian yang akan terkena benturan supaya penumpang tergeser ke bagian tengah, dan benda yang akan membentur bagian bawah mobil yang pastinya lebih kuat dan dirancang untuk menyerap benturan. Dan sekarang kita berbicara tentang gagang pintunya, karena ada sesuatu yang menarik di sini. Untuk pertama kalinya, S-Class memiliki gagang pintu yang pop out. Ya, betul seperti Tesla, tapi ada beberapa detail yang menarik. Di sini ada tulisan Mercedes-Benz. Dan kenapa Mercedes melakukan ini? Saya rasa ada 3 alasan. Pertama, bisa buat mengurangi noise atau suara-suara berisik dari luar karena angin memecah melalui handle pintu ini. Jadi kalau diratakan, suara angin yang bising bisa lebih diminimalkan. Kedua, bisa juga untuk efisiensi bensin karena semakin licin bodi mobil, semakin sedikit bahan bakar yang akan digunakan sehingga mobil bisa sedikit lebih irit daripada seharusnya. Dan ketiga, karena keren aja. Dan pastinya untuk sedan full size seperti ini, dia sudah soft close door. Dan mungkin Anda penasaran, oke, handle pintunya model pop up.
keluar masuk. Kalau kejepit gimana? Kita coba. Jadi kita keluarin. Saya masukkan tangan saya dan saya akan tekan tombol lock, harusnya dia masuk. Semoga nggak kejepit ya Tuhan. Nggak sakit. Jadi sudah ada sistem safety supaya kita tidak terjepit saat kita tekan tombol lock. Dia memiliki atap panoramik yang besar di atas, dan saya yakin beberapa dari Anda sudah tahu kalau S-Class sebelumnya sudah datang melalui importir umum. Ya, ini yang sudah resmi, tapi bedanya mobil ini tidak memakai sistem 4-wheel steering seperti S-Class versi importir umum. Dan kecanggihan mobil ini tidak hanya di lampu depan, tapi juga di lampu belakang. Lihat bagaimana LED-LED di lampu rem belakang ini tersusun seperti bertingkat dan memberikan seolah ada depth of field atau kedalaman. Dan lampu seinnya sudah sekuensial. Ya, jadi mungkin kalau Anda masih belum terpukau dengan apa yang ditawarkan oleh S450 long wheelbase ini, saatnya Anda terpukau dengan interiornya. Iya. Selamat datang di interior S-Class baru, di mana tidak ada satupun barang yang dibawa dari S-Class generasi sebelumnya ke sini. Bahkan tuas transmisinya saja baru, tuas wiper dan sini baru, pedal shift baru. Setir ini menggunakan setir baru gaya Mercedes. Jadi ada dua desain. Ini adalah desain Mercedes-Benz reguler dan ada juga desain lain buat AMG, tapi varian AMG belum ada di sini. Dia menggunakan tombol yang sudah berupa panel sentuh. Jadi bukan tombol fisik lagi seperti yang lama, melainkan kita swipe atau geser-geser saja di sini dan dia akan merespon. Awalnya mungkin agak repot, tapi mungkin lama-lama supirnya akan terbiasa. Dan salah satu inovasi yang luar biasa menarik di sini adalah layar instrumen dengan tampilan 3 dimensi. Maaf, kami tidak bisa menangkap ini di kamera, tapi biar saya jelaskan apa yang saya lihat. Kalau saya geser kepala saya ke kanan, saya bisa melihat ada bagian yang terang, ada bagian yang menyerupai bayangan, dan bayangan mobilnya berpindah-pindah tergantung dari mana saya melihat. Karena mobil ini selalu menatap mata Anda, karena dia punya kamera di sini yang membaca kemana mata Anda menatap. Bahkan tidak hanya untuk panel instrumen 3 dimensi ini, kamera ini juga berguna untuk saat mengatur spion. Jadi di mobil lain, bahkan mobil mewah lain, untuk mengatur spion, kita harus pilih antara L atau R untuk mengatur spion kiri atau kanan. Yang ini tidak butuh, kita cukup melihat. Misalnya kita ingin mengatur spion kanan, lihat spion kanan, seperti saya contohkan sekarang, dan tekan tombol pengaturannya. Demikian juga sebaliknya, saat ingin mengatur spion sebelah kiri, cukup lihat spion sebelah kiri, dia tahu, oh, sang supir sedang melihat spion sebelah kiri. Kalau kita tekan tombol pengaturan spion, spion kiri akan berubah posisi dengan sendirinya tanpa perlu switch L, R, atau middle. Luar biasa. Mungkin dari sini saja Anda sudah bisa mengira kalau mobil ini sangat berbeda dengan S-Class generasi sebelumnya. Dimana kalau S-Class sebelumnya tampil mewah, tetap berteknologi, tapi menyamarkan teknologinya secukupnya. Yang ini, dia lebih berani untuk memamerkan teknologi apa saja yang dimiliki. Contoh, untuk mengatur jok, Anda seperti biasa memiliki switch di sini. Tapi kali ini bukan tombol, lagi-lagi ini adalah panel yang kita tekan. Jadi tekan untuk majukan sandarannya, menurunkan, atau bahkan memajukan joknya, juga ditekan. Panel ini tidak akan bergerak, tapi joknya akan bergerak. Luar biasa. Dan hal luar biasa lainnya adalah di masing-masing jok ada 19 motor listrik untuk memberikan posisi duduk yang sempurna dan ergonomis. 19 motor listrik hanya untuk tempat duduk. Dan jangan lupa, karena ini S-Class, ada bantal yang amat sangat lembut, halus, dan empuk saat kita mengistirahatkan kepala kita di sini. Dan dia juga punya 10 mode pijatan yang berbeda. Dan jika Anda memilih untuk membeli S450 ini, ada 2 warna interior yang dipilihkan oleh Mercedes-Benz Indonesia. Antara hitam atau yang seperti Anda lihat sekarang, coklat, yang diberi nama Sienna Brown. Dan diperindah juga dengan panel-panel hitam di sini yang kalau sekilas memang benar-benar panel yang ada seperti di piano. Berlanjut lagi ke panel-panel di sini dan dihiasi dengan jahitan-jahitan asli. Dan begitu kita buka panel ini,
kita akan melihat 2 buah cup holder, 2 buah USB-C, tempat wireless charging, namun sayang cup holdernya tidak berpemanas atau berpendingin. Kita tutup. Begitu juga di sini ada tempat penyimpanan dengan 2 USB-C. Dan bagaimana cara membuka sunroofnya? Lagi-lagi bukan tombol, melainkan panel geser. Jadi tidak ada tombol, cukup geserkan jari saja di sini. Maka kaca sunroof akan terbuka dan tertutup hanya dengan perintah geser dari jari kita. Sekarang kita akan menuju satu hal yang paling ditunggu-tunggu saat kita melihat S-Class terbaru. Layar tengah yang besar ini. Sekilas mungkin Anda ingat kalau misalnya saya sangat tidak suka dengan layar sentuh karena lebih mudah tombol untuk pengoperasian secara fisik. Tapi mari kita lihat saja apa yang ditawarkan oleh S-Class terbaru ini. Paling beberapa hal yang harus diperhatikan adalah yakinlah kalau setengah bagian ke bawah itu selalu untuk hal yang berhubungan dengan AC, suhu, kecepatan kipas, arah hembusan, dan lain-lain. Dan seperti Mercedes-Benz lainnya, dia memiliki ambient light. Tapi bukan sekedar ambient light di S-Class baru jauh lebih interaktif. Misalnya, seperti perintah gampang untuk menaikkan atau menurunkan suhu, Anda akan melihat bahwa ada kedipan-kedipan merah di lampu interior yang merembet dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Begitu juga saat mendinginkan, maka akan ada lampu biru. Detail yang sebenarnya gimmick tapi sangat wow. Tidak akan bosan bermain dengan AC Mercedes-Benz. Dan tentu saja mobil ini sudah pakai MBUX, sistem infotainment tercanggih di antara mobil-mobil mewah. Tapi sistem ini lebih bagus di S-Class karena dia memiliki lampu yang membuat asisten MBUX seolah lebih hidup. Ingat film Knight Rider? Coba, akan kita buktikan sekarang melalui sebuah perintah. Hey Mercedes, How can I help? change the ambient light to blue. Okay, I am changing the color. Jadi apa yang saya maksud lebih hidup adalah perhatikan lampu-lampu yang menyala seolah-olah dia memiliki nyawa saat speech atau dialognya berlangsung. Sungguh luar biasa. Dan jika mobil Anda punya kamera mundur, itu biasa, harusnya sudah standar. Mobil dengan kamera 360, bagus, menarik. Mobil dengan kamera 360 yang bisa dipilih-pilih sudutnya, bagus. Tapi Mercedes-Benz punya hal yang jauh lebih bagus lagi, yakni mobil dengan kamera 360 yang bisa dilihat dari berbagai sudut sebebas yang kita inginkan. Kita contohkan di sini dan mesin mobil dalam kondisi nyala. Jadi kita bisa melihat, kita mau geser segini, bisa. Kurang dikit, bisa. Sekali lagi, bisa. Geser lagi, bisa. Benar-benar sebebas yang kita inginkan. Jadi kita bisa melihat apakah kita terlalu dekat dengan trotoar, apakah masih ada space dengan mobil lain, apakah masih ada space untuk membuka pintu. Bahkan kalau kita membuka pintu, bagian ini akan terbuka sedikit sebagai attention to detail bahwa pintunya memang sedang terbuka. Luar biasa bukan? Dan seperti biasa, Mercedes-Benz punya beberapa mode berkendara yang bisa kita akses melalui tombol di bawah. Ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. Dan karena dia memiliki suspensi udara, dia bisa menaikkan atau menurunkan ketinggiannya tergantung mode yang kita pilih. Dan misalnya Anda bosan dengan tema tertentu, untungnya tema ini tidak tergantung drive mode atau mode berkendara apa yang Anda pilih. Bisa kita lihat dari instrumen full layar tadi dan kita bisa atur dari tombol setir di bagian kanan. Kita pilih tombol home dan kita bisa melihat berbagai macam tema. Ada klasik seperti Mercedes-Benz klasik pada umumnya. Ada juga navigation kalau ingin melihat peta yang full. Lalu ada eksklusif dengan warna silver atau putih. Atau ingin yang merah membara, kita bisa pilih sport. Atau ingin yang kalem-kalem saja, ada understated. Dan jika Anda senang mendengarkan alunan musik, di sini kita akan menikmati tata suara dari sistem Burmester. Tapi meskipun belum Burmester yang teknologi 4D, ini sudah cukup untuk menjadikan kabin S-Class ini jadi tempat yang menyenangkan untuk berdiam diri, merenung, dan tenang sejenak. Tapi ini baru bagian depan. Orang yang membeli S-Class, seperti Anda misalnya, akan penasaran dengan bagian belakangnya. Mari. Jika Anda ingin memiliki sebuah S-Class, kemungkinan besar Anda ingin menikmatinya di kabin belakang. Dan
tempat yang paling sempurna untuk menikmatinya adalah jok bagian ini. Karena ia memiliki sandaran betis, ada sandaran tumit, dan dia bisa direbahkan dengan memajukan jok depan dan dibuat serileks mungkin supaya Anda bisa beristirahat atau bahkan tidur dalam perjalanan sambil menikmati bantal yang empuk ini dan jok kulit yang lembut ini dan menikmati betapa kedapnya kabin mobil ini. Dan seperti S-Class yang sebelumnya, dia memiliki airbag di dalam sabuk pengamannya atau yang Mercedes kenal sebagai belt bag. Tapi tidak hanya itu, di mobil ini ada inovasi pertama di passenger car di dunia adalah airbag untuk melindungi bagian depan penumpang belakang. Sebenarnya di luar negeri ini optional, tapi untuk spek Indonesia sudah dijadikan standar. Sebuah hal yang menarik. Lalu untuk ruang, ini sedan besar yang sangat lega. Tinggi saya 178 dan tanpa saya bicara berapa ruang kaki atau ruang kepalanya, mungkin Anda sudah bisa melihat sangat luas. Dan kita masih mendapatkan sentuhan ambient light atau lampu interior yang interaktif seperti di depan. Jadi kalau misalnya kita nyalakan AC dan kita ingin menaikkan atau menurunkan suhunya, terjadi animasi di sekitar sini. Saya akan naikkan suhunya sekarang. Ada lampu merah yang menyala beriringan. Begitu kalau saya turunkan suhunya, biru, 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 merah, biru, merah, merah, biru. Lalu sebagian besar fungsi yang ada di layar depan juga bisa dinikmati oleh penumpang belakang melalui sepasang RSA atau Rear Seat Entertainment, berupa 2 buah layar di masing-masing balik kursi yang bisa kita layar sentuh dan banyak settingan yang bisa kita simak di sini. Tapi kita juga bisa kendalikan melalui tablet yang ada di tengah. Bisa kita biarkan saja di sini untuk mengendalikan layar kiri atau layar kanan, atau kalau ingin bisa kita angkat atau lepaskan. Dan sekarang jika Anda melihat rear left, dia akan mengontrol layar belakang kiri. Sekarang saya swipe dan Anda akan melihat layar sebelah kiri juga ikut di swipe. 1, 2, 3. Kita kembali, menu lain, kita kembali, menu lain. Lalu untuk joknya, luar biasa nyaman dengan bahan kulit yang halus dan lagi-lagi dengan sepasang bantal kepala yang sangat empuk kala disandari. Dan tidak hanya itu, jok ini berpemanas dan berpendingin. Jadi di hari yang dingin Anda bisa menghangatkan diri, dan di hari yang panas Anda bisa menyejukkan diri. Dan sekarang kacanya tertutup. Jadi kalau ingin privasi lebih, misalnya ditanya oleh wartawan atau paparazzi atau orang yang tidak Anda inginkan kehadirannya, tinggal tutup saja blindnya. Atau masih kurang privasi, tutup juga blind belakang dan kain sunroof bagian atas. Dan berkat adanya mikrofon di belakang, kalau di Mercedes lain biasanya hanya penumpang depan yang bisa mengoperasikan MBUX. Tapi di S-Class, penumpang belakang juga bisa. Saya duduk di belakang dan saya akan coba sekarang. Hey Mercedes! How may I help you? Dan lagi-lagi lampu interaksinya ada. Change the ambient light to green. Okay, I'm changing the color. Dia tetap bisa mengganti warna lampunya. Dan jika Anda ingin mengisi daya gadget Anda, ada di sini, ada 2 buah USB-C dan 2 buah HDMI. Lalu kalau kita mundur sedikit ke sini, ini ada tempat yang mungkin harusnya bisa untuk tablet, tapi untuk HP saja sepertinya tidak begitu cocok ya. Entah buat apa. Tapi kalau kita ingin lihat manfaatnya lebih jauh, ternyata ada sepasang cup holder. Kalau kita mundur di sini, dia ada tempat yang dilengkapi dengan wireless charging dan sebelahnya bisa untuk menyimpan macam-macam barang. Dan karena di bagian atas ini adalah atap kaca, kita tidak dapat cermin untuk tata rias diri kita sendiri. Dan ada sentuhan yang baru pertama kali saya lihat di sebuah sedan full size. Lihat bagian buckle sabuk pengamannya, ada cincin LED warna merah untuk memudahkan akses kita kala malam-malam kita ingin mengaitkan sabuk pengaman. Kita lihat lampu merah ini, oh disinilah saya harus mengunci sabuk pengaman saya. Dan overall, tidak mungkin duduk di belakang S-Class tidak nyaman, memanjakan, dan menghanyutkan dalam ketenangan dan kemewahan. Baiklah, demikianlah pembahasan Mercedes-Benz S-Class W223 generasi baru.
Jadi, jika sebelumnya generasi sedan full size yang paling canggih itu dipegang oleh BMW 7 Series, maka S-Class ini lebih berani untuk menunjukkan kejumawaan teknologinya. Jika S-Class sebelumnya sangat understated atau bersahaja dalam memamerkan teknologinya, sekarang lebih berani dengan layar 3 dimensi, sistem MBUX dengan lampu interaktif, 19 motor listrik di masing-masing jok, dan masih banyak teknologi lain yang bisa bikin durasi video ini menghabiskan kuota Anda. Jadi buat Anda, para pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, atau bahkan pemimpin negara yang ingin sedan full size yang lebih berani memamerkan teknologinya, mobil ini buat Anda. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Sebenarnya tempat yang paling sempurna untuk menikmatinya ada. Tapi tempat yang paling sempurna, ulang dari awal kali ya. Dan cut dulu bentar.